Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Persekutuan, Pembentukan, Operasi, dan Perubahan Kepemilikan. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah Practice of Advanced Financial Accounting. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Asia dengan NPM 048 dan rekan saya. Saya Zahra Syifa Ahmad dengan NPM 030. Saya Fajar Rizky Ramadan dan NPM 055. Saya Sabda Nur Anjani dengan NPM 110. Nama saya Widianisa Safika Rizky dengan NPM 118. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Fajar Rizky Ramadan. Selanjutnya itu ada agenda. Yang pertama ada pengertian dan karakteristik persekutuan. Lalu yang kedua ada pembentukan persekutuan. Ketiga ada operasi persekutuan. Dan keempat ada perubahan kepemilikan persekutuan. Boleh di next. Selanjutnya itu ada pengertian dan karakteristik persekutuan. Persekutuan partnership adalah suatu bentuk badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang sepakat untuk bekerjasama menjalankan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Masing-masing sekutu partner memberikan kontribusi berupa modal, tenaga, keahlian, atau aset lainnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Definisi dari persekutuan itu yang pertama adalah bentuk usaha yang memungkinkan beberapa individu menggabungkan modal dan keterampilan. Lalu yang kedua ada memiliki fleksibilitas lebih tinggi dibanding perusahaan perseorangan. Lalu yang ketiga ada memungkinkan pembagian risiko dalam pertumbuhan usaha. Lalu untuk peran akuntansi dalam perserikatan yaitu memastikan transaksi dicatat dan dinilai dengan benar, membantu pembentukan dan operasi persekutuan. Lalu yang terakhir adalah akuntansi mencakup penambahan dan pengunduran diri sekutu. Boleh di next. Selanjutnya itu ada standar akuntansi persekutuan. Yang pertama ada standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAKETA. Digunakan oleh persekutuan dan entitas bisnis kecil yang tidak signifikan terhadap publik. Kedua itu pengganti PSAK dalam penyusunan laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada persekutuan dan entitas dan dengan akuntabilitas publik. Yang pertama itu ada harus mengikuti SAKETA untuk pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan. Lalu biasanya terdiri dari entitas yang tidak memiliki pinjaman atau komitmen hukum yang mewajibkan pelaporan ke pihak eksternal. Boleh di next. Selanjutnya itu ada karakteristik utama persekutuan. Yang pertama ada mutual agensi. Mutual agensi berarti setiap sekutu memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama persekutuan dalam kegiatan usaha. Tindakan yang dilakukan oleh satu sekutu dianggap sebagai tindakan seluruh persekutuan selama masih dalam ruang lingkup usaha. Lalu yang kedua ada limited life, yaitu persekutuan memiliki umur yang terbatas karena keberlangsungannya bergantung pada para sekutu yang bergabung di dalamnya. Lalu yang ketiga ada unlimited liability, setiap sekutu memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap utang perusahaan. Keempat ada ownership of interest in a partnership, yaitu setiap sekutu memiliki bagian kepemilikan atau interest dalam persekutuan sesuai dengan modal atau kesepakatan yang telah dibuat. Lalu yang kelima ada participation on partnership profit, yaitu seluruh sekutu berhak memperoleh bagian laba maupun menanggung rugi sesuai perjanjian. Yang keenam yaitu ada right to dispose of partnership interest. Sekutu dapat mengalihkan hak ekonominya kepada pihak lain, tetapi tidak dapat begitu saja menjadikan orang tersebut sebagai sekutu baru. Lalu yang terakhir ada mutual liability. Semua sekutu bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap kewajiban yang dimiliki persekutuan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Jahra. Baiknya, sebelum masuk ke sanksi dalam persekutuan, kita memahami terlebih dahulu apa kelemahan dari bentuk usaha persekutuan. Jadi bentuk usaha persekutuan ini memiliki beberapa pilihan. Yang pertama itu adalah prosesnya relatif lebih mudah dibanding bentuk badan usaha lain. Selain itu, pembubarannya juga lebih sederhana apabila para sekutu sepakat mengakhiri atau mengubah bentuk usahanya. Nah, kemudian dari sisi perpajak, persekutuan hanya melaporkan pajaknya, sedangkan pajak penghasilan
kepada masing-masing sekutu dengan bagian lain. Nah, kelebihan lain juga setiap sekutu kan dalam ikut mengatur usaha sehingga pengelolaan lebih fleksibel. Namun kelebihannya tersebut tentu terdapat pangan. Salah satu adalah sekutu memiliki tanggung bebas utang perusahaan, selalu kelangsungan usaha kali bergantung pada perjanjian sekutu, sehingga perubahan pada salah satu sekutu keberlangsungan usaha dapat terpengaruh. Nah, untuk yang terakhir, kekurangannya adalah perpindahan hak kepemilikan juga tidak semudah pada bentuk perusahaan lain. Next. Nah, setelah mengetahui karakteristik bentuk usaha persekutuan, selanjutnya kita akan membahas bagaimana pencatatan akuntansi dilakukan dalam persekutuan. Jadi pada akuntansi persekutuan, laba maupun rugi yang diperoleh perusahaan nantinya akan dibagikan kepada masing-masing sekutu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Jadi setiap sekutu dicap rekening modal, hingga perubahan yang terjadi modal dapat dipantau dengan jelas. Jadi umum terdapat rekening yang digunakan dalam akuntansi persekutuan. Yang pertama adalah modal, yaitu rekening investasi awal permanen atas modal. Lalu yang kedua ada rekening, yaitu rekening yang akan untuk mencatat pengambilan dana atau aset perusahaan oleh sekutu kepentingan pribadi. Nantinya saldo private akan di modal sekutu yang bersangkutan. Yang ketiga ada rekening utang kepada sekutu, yaitu yang digunakan apabila perusahaan memiliki kewajiban kepada salah satu sekutu, misalnya karena sekutu memberikan pinjaman kepada perusahaan. Dan yang terakhir adalah rekening piutang kepada sekutu, yaitu digunakan ketika perusahaan memberikan pinjaman kepada salah satu sekutu, sehingga sekutu tersebut memiliki kewajiban pada perusahaan. Nah, setelah memahami rekening-rekening digunakan dalam akuntansi persekutuan, selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses pembentukan sebuah persekutuan. Jadi pembentukan persekutuan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sepakat untuk mendirikan suatu usaha secara bersama. Nah, setiap sekutu wajib memberikan modal yang dapat berupa kas maupun aktiva non-kas, bahkan dalam kondisi tertentu, kemampuan khusus seperti keahlian, pengalaman, atau reputasi juga dapat menjadi pertimbangan dalam pembentukan modal. Jadi apabila satu sekutu memiliki keunggulan yang memberikan nilai bagian, maka pengambilannya dilakukan dengan dua metode. Yang pertama adalah metode bonus, yaitu apabila terdapat selisih nilai modal yang kemudian dialokasikan sebagai bonus kepada sekutu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Dan metode yang kedua adalah metode yaitu dengan adanya nilai lebih sebagai tambahan modal bagi yang memiliki keunggulan tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya, apabila setoran modal kas, maka dilakukan berdasarkan kesepakatan menggunakan nilai wajib. Jadi apabila aset tersebut pengarunan nilai, maka juga ditentukan berdasarkan para sekutu. Next. Nah, agar lebih mudah dipahami, berikut ini merupakan contoh penerapan pencatatan pembentukan persekutuan menggunakan kedua metode tersebut. Nah, baik pada soal ini terdapat dua orang sekutu, yaitu Tuan Graha, ini bernama Gatra. Masing memberikan setoran sebesar 240 juta dan 200 juta. Nah, ini akan dijawab menggunakan dua metode, itu metode bonus dan metode goodwill. Nah, kesempatan ini metode yang pertama, yaitu metode bonus. Sedangkan untuk metode yang kedua, yaitu metode goodwill, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi, pada metode bonus terdapat kesepakatan bahwa modal kedua sekutu akan diakui sama besarnya, yaitu masing-masing sebesar 220 juta. Nah, karena modal lebih besar, yaitu besar 240 juta, yang akan diakui hanya 207 juta, maka terdapat sisa 20 juta. Nah, tersebut dianggap sebagai bonus yang pada Graha. Jurnal yang dibuat dengan mendebit kasar total setoran yaitu 440 juta, kemudian mengkreditkan modal Arta sebesar 220 juta dan modal H sebesar 220 juta. Demikian total modal akan sama dengan total setoran.
Ya, pembagian modal antar disesuaikan berdasarkan bakat. Nah, dengan penjelasan mengenai bonus. Selanjutnya, mengenai metode Goodwill akan sampaikan saya Widi. Terima kasih. Baik, selanjutnya di metode Goodwill ini berbeda dengan metode bonus. Metode Goodwill mengakui adanya nilai lebih atau hak istimewa dari salah satu sekutu. Dalam contoh ini, modal Arta diakui sebesar 260 juta rupiah dan Graha sebesar 200 juta rupiah. Karena total modal yang diakui sebesar 460 juta, sedangkan kas yang disetor hanya 440 juta, maka selisih sebesar 20 juta diakui sebagai goodwill milik Arta. Untuk jurnalnya, kas pada debit sebesar 440 juta, goodwill pada debit 20 juta, modal Arta pada kredit sebesar 260 juta, dan modal Graha sebesar 200 juta di kredit. Next. Selanjutnya adalah penyetoran modal berupa aktiva non-kas. Nah, pada slide ini akan membahas tentang soal Reksa dan Reza mendirikan usaha dengan nama CV Makmur. Masing-masing menyetorkan modal berupa Reksa berupa uang tunai kas sebesar 150 juta dan Reza berupa gedung, tanah, dan truk dengan nilai 225 juta, 160 juta, dan 175 juta. Jadi untuk total setoran awal kedua sekutu adalah sebesar 710 juta rupiah. Dari data ini akan melihat pencatatan menggunakan metode bonus dan goodwill. Next, untuk metode bonus, diasumsikan bahwa kedua sekutu sepakat memiliki modal yang sama besar. Total setoran sebesar 710 juta dibagi dua, sehingga modal masing-masing sekutu menjadi 355 juta rupiah. Karena Reksa hanya menyetor 150 juta, Reksa memperoleh bonus sebesar 205 juta. Sebaliknya, Reza yang menyetor lebih besar dianggap memberikan bonus sebesar 205 juta kepada Reksa. Pada jurnalnya yaitu kas pada debit sebesar 150 juta rupiah, gedung pada debit 225 juta rupiah, tanah pada debit sebesar 160 juta rupiah, dan truk sebesar 175 juta rupiah pada debit. Lalu modal Reksa pada kredit sebesar 355 juta rupiah, modal Reza sebesar 355 juta, 5 juta rupiah pada kredit. Selanjutnya, lalu pada metode goodwill, selisih modal tidak dianggap sebagai bonus tetapi diakui sebagai goodwill. Dalam contoh ini, modal Reksa dan Reza disepakati sama besar yaitu 350 juta rupiah. Namun, Reza telah menyetor aset sebesar 560 juta rupiah, selisih sebesar 205 juta rupiah, kemudian diakui sebagai goodwill untuk menyesuaikan hak modal Reksa. Jadi, perbedaan utama dengan metode bonus adalah adanya akun goodwill dalam pencatatan. Untuk jurnalnya, kas pada debit sebesar 150 juta rupiah, gedung pada debit sebesar 225 juta rupiah, tanah pada debit sebesar 160 juta rupiah, dan truk pada debit sebesar 175 juta rupiah. Untuk modal Reksa pada kredit sebesar 355 juta rupiah, modal Reza pada kredit sebesar 560 juta rupiah. Lalu akun goodwill di debit sebesar 205 juta rupiah dan modal Reza di kredit sebesar 205 juta rupiah. Next. Untuk yang terakhir, neraca awal sipil makmur menunjukkan posisi aktiva dan modal setelah pendirian persekutuan. Aktiva terdiri dari kas, gedung, tanah, truk, dan goodwill. Apabila metode goodwill digunakan dan diakui, total aktiva menjadi 915 juta rupiah. Sedangkan pada sisi pasifa, modal Reksa dan Reza masing-masing sebesar 355 juta rupiah. Jadi neraca awal ini menggambarkan posisi keuangan firma setelah setoran modal para sekutu dicatat. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode bonus hanya melakukan pemindahan atau redistribusi modal antara sekutu, sedangkan metode goodwill mengakui nilai lebih melalui akun goodwill-nya. Next. Selanjutnya akan membahas tentang mengubah pemilikan perusahaan perseorangan menjadi persekutuan. Akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya ada alasan perubahan kepemilikan. Perubahan ini biasanya dilakukan karena beberapa alasan. Yang pertama itu, pemilik ingin mengembangkan usahanya sehingga membutuhkan tambahan modal maupun keahlian dari pihak lain. Yang kedua itu, adanya peluang untuk bekerja sama dengan pengusaha lain agar usaha dapat berkembang lebih cepat. Yang ketiga itu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bergabung sebagai sekutu dalam perusahaan. Dari sisi akuntansi, perubahan kepemilikan ini mengharuskan perusahaan melakukan pencatatan akuntansi atas perubahan kepemilikan tersebut. Ada dua metode pencatatan yang dapat digunakan. Yang pertama itu adalah metode pembukuan lama, yaitu pencatatan tetap menggunakan buku perusahaan sebelumnya. Sedangkan yang kedua adalah metode pembukuan baru, yaitu pencatatan dilakukan seolah-olah mendirikan perusahaan baru, sehingga seluruh akun dibuka kembali dari awal. Sebelum perubahan dilakukan, juga harus diperhatikan beberapa hal, yaitu melakukan evaluasi atau penilaian kembali terhadap aktiva yang disetor, menentukan modal masing-masing sekutu secara adil dan transparan, serta menyesuaikan pembukuan sesuai metode yang dipilih. Next. Selanjutnya, ada skema perubahan perusahaan perorangan menjadi persekutuan. Awalnya itu terdapat pemilik perusahaan lama, kemudian ada sekutu baru yang bergabung dengan memberikan setoran modal. Lalu sebelum persekutuan dibentuk, seluruh aktiva dan kewajiban perusahaan lama dinilai kembali melalui proses penilaian dan pengakuan. Dari hasil penilaian tersebut akan diketahui berapa nilai modal yang menjadi hak masing-masing sekutu. Setelah itu, perusahaan memilih metode pencatatan akuntansi, apakah menggunakan metode pembukuan lama atau metode pembukuan baru. Setelah semua proses selesai, maka terbentuklah firma atau persekutuan yang baru. Next. Selanjutnya, masuk ke contoh soal. Pada awal tahun 2001, Rina dan Rani sepakat mendirikan firma Murah Rezeki. Rina sudah memiliki perusahaan perseorangan bernama Sumber Rezeki yang bergerak di bidang servis dan perawatan kendaraan bermotor. Seluruh aktiva bersih perusahaan tersebut akan dijadikan sebagai setoran modal. Sedangkan Rani akan menyetor modal berupa kas sebesar 375 juta. Sebelum dilakukan penyesuaian, neraca perusahaan milik Rina menunjukkan sisi aktivanya sebesar kas sebesar 37.500.000, piutang dagang sebesar 45 juta, persediaan barang dagang sebesar 52.500.000, tanah sebesar 42 juta, gedung sebesar 37.500.000, akumulasi penyusutan gedung sebesar 22.500.000, mebel dan peralatan 22.500.000, akumulasi penyusutan mebel dan peralatan 12 juta, maka total aktiva perusahaannya itu adalah 202.500.000. Lalu di sisi pasifanya itu terdapat utang bank sebesar 82.500.000, modalnya sebesar 120 juta. Total pasifanya itu 202.500.000 sehingga neracanya berada dalam kondisi yang seimbang. Next. Selanjutnya, penyesuaian nilai aktiva dan kewajiban. Sebelum aset yang tadi dimasukkan ke dalam persekutuan, dilakukan beberapa penyesuaian. Penyesuaian pertama itu pembentukan cadangan kerugian piutang sebesar 10% dari piutang dagang. Karena piutang dagang sebesar 45 juta, maka cadangan kerugian piutangnya itu sebesar 4.500.000. Dengan demikian, piutang bersihnya menjadi 40.500.000. Selanjutnya, persediaan barang dagang dinilai kembali berdasarkan nilai pasar dari awalnya 52.500.000 menjadi 60 juta, sehingga terjadi kenaikan sebesar 7.500.000. Kemudian tanahnya juga dinilai kembali dari 42 juta menjadi 75 juta. Terjadi kenaikan sebesar 33 juta. Selain itu diakui juga goodwill sebesar 15 juta yang mencerminkan nilai lebih perusahaan. Lalu perusahaan juga mengakui adanya utang biaya sebesar 6 juta sebagai kewajiban tambahan. Seluruh penyesuaian ini dilakukan agar aktiva dan kewajiban yang dicatat dalam persekutuan benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Next.
Selanjutnya, setelah seluruh penyesuaian dilakukan, maka diperoleh aktiva baru perusahaan, yaitu kas tetapnya 37.500.000, piutangnya setelah dikurangi cadangan menjadi 40.500.000, persediaannya menjadi 60 juta, tanahnya setelah direvaluasi menjadi 75 juta, gedung dihitung sebesar 37.500.000, dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 22.500.000, sehingga nilai bukunya menjadi 15 juta. Lalu mebel dan peralatan sebesar 22.500.000 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 12 juta, sehingga nilai bukunya menjadi 10.500.000. Kemudian ada goodwill juga sebesar 15 juta, dan jika seluruh akuntan aktiva tersebut dijumlahkan, maka diperoleh totalnya 253.500.000. Lalu pada sisi kewajiban terdapat utang bank sebesar 82.500.000, utang biayanya itu 6 juta, sehingga total kewajiban menjadi 88.500.000. Selanjutnya ada modal lina dihitung dari total aktiva sebesar 253.500.000 dikurangi total kewajiban 88.500.000, sehingga diperoleh modal lina sebesar 165 juta. Sementara itu, modal Rani berasal dari setoran kas sebesar 375 juta. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi di slide ini eh, ada metode pembukuan baru. Jadi metode pembukuan baru ini firma dianggap sebagai entitas yang benar-benar baru sehingga seluruh pembukuan perusahaan lama ditutup dan dibuat pencatatan dari awal. Oleh karena itu, yang dicatat bukan saldo lama perusahaan, tetapi nilai aset bersih yang benar-benar disetor oleh masing-masing sekutu. Pada kasus ini, Reksa menyetorkan aset bersih sebesar 165 juta yang merupakan hasil setelah dilakukan penyesuaian aset dan kewajiban. Sedangkan Reja menyetorkan sebesar 375 juta dan nilai inilah nanti yang akan menjadi dasar penentuan modal masing-masing sekutu ke dalam firmanya. Lalu di slide selanjutnya ada jurnal pembentukan persekutuan. Jadi pada slide ini menunjukkan jurnal pembentukan firmanya. Seluruh aset yang diterima perusahaan dicatat di sisi debit karena aset perusahaan bertambah. Aset tersebut meliputi kas, piutang, persediaan, tanah, gedung, mebel, dan peralatan, serta goodwill. Di sisi kredit dicatat kewajiban yang ikut dialihkan, yaitu utang bank dan utang biaya. Selain itu, terdapat akun modal Reksa dan Reja yang menunjukkan hak kepemilikan masing-masing sekutu berdasarkan kontribusinya. Jurnal ini sangat penting karena menjadi dasar seluruh pencatatan akuntansi setelah firmanya tersebut resmi telah berdiri. Lalu yang selanjutnya ada pencatatan pembentukan persekutuan murah rezeki dengan metode pembukuan atau neraca awal firma menggunakan metode baru. Jadi neraca awal ini menunjukkan posisi keuangan firma setelah proses pembentukan selesai. Total aset perusahaan sebesar 628,5 juta yang berasal dari gabungan kas, aset lancar, aset tetap, dan juga goodwill. Kas menjadi aset terbesar karena adanya tambahan setoran modal tunai dari Reja sebesar 375 juta. Di sisi lain, total kewajiban hanya 88,5 juta sehingga sebagian besar sumber pendanaan perusahaan berasal dari modal para sekutu. Hal ini menunjukkan kondisi keuangan awal firma cukup kuat karena proporsi modal lebih besar dibandingkan dengan utangnya. Lalu yang selanjutnya ada neraca awal firma. Jika diperhatikan lebih rinci, bisa kita lihat di sini total asetnya itu sebesar 628,5 juta, sama dengan total kewajiban dan modal.
Kesamaan jumlah ini menunjukkan bahwa persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah modal sudah terpenuhi. Selain itu, adanya akun goodwill sebesar 15 juta menunjukkan bahwa terdapat nilai lebih dari usaha yang tidak hanya berasal dari aset berwujudnya saja, tetapi juga dari reputasi atau potensi usahanya. Goodwill di sini juga menjadi salah satu ciri bahwa aset yang disetor telah melalui proses penilaian sebelum dicatat ke dalam firma. Nah, di slide terakhir ada perbedaan metode lama dan metode baru. Perbedaan kedua metode ini itu terletak pada perlakuan terhadap pembukuan perusahaan lamanya. Pada metode lama, pembukuan tetap dilanjutkan sehingga saldo modal yang lama masih digunakan setelah dilakukannya penyesuaian. Sedangkan pada metode baru, seluruh pencatatan dimulai kembali dari awal sehingga modal masing-masing sekutu dihitung berdasarkan nilai kontribusi aset bersih yang disetorkan. Metode ini lebih tepat digunakan apabila pembentukan firma dianggap sebagai pembentukan entitas baru, sehingga laporan keuangan menjadi lebih jelas dan mencerminkan kondisi perusahaan sejak awal berdiri. Oke, karena materi presentasinya sudah selesai, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.